Terus apa kita korbankan untuk yang punya sorga supaya kita dimasukin ke sorga? Apa coba? Kalau korban waktu buat ngaji aja nggak mau, korban tenaga melangkah sedikit saja dari rumah ke masjid ke musola untuk sholat 5 waktu aja nggak punya waktu. Untuk ibadah selalu kehabisan waktunya. Tapi nonton bola Liga Champions jam 2 malam bangun. Mana orang diajak ngaji jam 2? Dianggap gila kita ustadznya. Enggak ada waktu lain. Tapi bola Pak, lihat dia korbanin masa tidurnya. Dia gak mikir kalau besok mau kerja bakalan ngantuk, nggak peduli. Coba kalau ngaji malaman dikit dia bubar dewek. Alasannya besok mau kerja. Ini kalamnya Syekh Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, populer sekali dari kitab Hikam itu. Beliau mengatakan, wajtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu pada urusan atau pada perkara yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rizki, wa taqsiruka fima tuliba minka, dan lalainya kamu pada perkara yang dituntut dan diminta oleh Allah, yaitu ibadah. Dalilun, itu menjadi dalil, menjadi tanda, menjadi indikator alantimasil basirat minka, menjadi dalil, bukti tertutupnya mata hati. Manusia ini punya mata, ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala ini suka melotot nih. Kalau ngeliat orang cakep romannya nggak mau kedip. Ya kalau nonton TV romannya rada betah. Ya kalau buka HP romannya rada ajem. Nih mata ini nih. Cerdas nih mata nih. Ada disebut dengan mata hati, mata batin. Ini penglihatannya tak terbatas sebenarnya kalau ngelihat. Tapi kalau dia buta, itu menyebabkan semua komponen yang ada dalam tubuh kita ini menjadi liar, dan semua yang ada ini bisa membawa kepada keburukan. Beliau Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika kita manusia begitu semangat dan sungguh-sungguh dalam perkara-perkara dunia yang sebenarnya sudah dijaminkan oleh Allah, tetapi kita lalai untuk melakukan segala kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, itu menunjukkan bahwa mata hati kita itu sudah mati. Kalau bicara mata hati mati, kita tarik di Quran, ada ayatnya di sana. Surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami ciptakan, sungguh telah kami sediakan li jahannam, untuk jahannam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan makhluk dari manusia dan jin untuk menempati jahannam itu. Jadi jahannam diciptakan, disediakan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha,
Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Orang-orang yang model begitu, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya persis seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih buruk dari binatang, lebih rusak dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat, Pak. Bukan termasuk orang-orang yang lalai, insya Allah. Sungguh-sungguh udah kumpul untuk ngaji. Ini jarang, Pak, yang begini, jarang. Maksud saya jarang-jarang ini. Hah? Insya Allah. Betul. Nah, kita masih mau begini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bimbing kita senantiasa dengan taufik hidayahnya untuk tahu dan sadar apa tugas dan kewajiban kita dalam hidup, untuk apa Allah hidupkan kita. Itu yang penting sebenarnya. Karena kalau urusan-urusan yang sifatnya duniawi semata, Allah udah bilang di Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Manusia ini kalau untuk urusan dunia paham banget, Pak, ngerti banget. Asal lapar pasti nyari makan, betul. Asal haus pasti cari minum, asal ngantuk nyari bantal. Pahamnya begitu, nggak usah pakai dalil tuh, nggak usah diajarin. Udah dari sononya cerdas. Baru urusan wadon nggak usah diajarin. Tapi untuk urusan-urusan spiritualitas, kesadaran batin kita, kesadaran tertinggi manusia, pada poin itu kita seringkali abai. Itu persoalannya. Maka kita perlu ngaji, perlu duduk di majelis taklim, perlu mendengarkan nasihat, taujihat dan irsyadat. Jangan pernah merasa kita ini benar dan sudah merasa diri kita benar. Meyakini kebenaran harus, tapi merasa paling benar itu salah, Pak. Yang udah alim aja masih ngaji, apalagi yang geblek. Kadang-kadang yang geblek sok pinter hari ini, sehingga rancu tuh agama. Ngomong agama udah kayak orang paling pinter, padahal baru baca buku sebelah, belum tamat. Insya Allah. Yang urusan dunia paham banget kita, untuk urusan akhirat, Masya Allah. Coba bayangin, orang hari ini yang namanya nyari makan, nyari kehidupan, nyari rezeki, sungsang sumbel, jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini, nggak ada berhentinya. Ya. Kenapa? Karena dianggap ini penting, ini perlu, kita butuh makan. Kalau urusan butuh makan, kebok juga butuh makan, bro. Betul? Apa hidup ini yang kita tahu cuman urusan gegares? Paham gitu? Agak kasar nih bahasanya. Saya maksudnya biar tegas gitu. Karena orang-orang begini kadang-kadang diajak ngomong kekuatan halus malah tidur. Emang hidup dipikir cuma urusan makan saja. Otaknya nggak jauh dari gegares. Nggak yang susah, nggak yang kaya, nggak rakyat, nggak pejabat. Otaknya nggak jauh dari urusan makan, cuma kalimatnya doang yang beda. Kalau orang susah bahasanya ngomongnya, kata bininya, bang besok makan apa? Emang kenapa, Neng? Beras udah habis. Tuh bahasa orang susah tuh. Kalau bahasa orang kaya, bang besok makan di mana? Udah bosan makan di situ melulu, cari dong yang lain.
Itu bahasa orang kaya. Bahasa pejabat lain lagi. Bang, besok makan siapa? Kan itu yang bikin ramai dunia, betul? Tuh jalanan sering macet, urusan apa coba tuh? Coba urut-urut urusan apa bikin jalan jadi macet coba? Apa urusan ibadah jalanan macet? Nah. Perut melulu yang dipikirin, otaknya nggak jauh dari situ. Emang dipikir hidup kita hanya untuk itu. Kalau untuk itu Pak, apa bedanya manusia dengan binatang coba? Kita butuh makan, binatang butuh makan. Kita butuh tidur, binatang juga tidur. Kita minum, binatang juga minum. Kita kawin, binatang juga kawin. Sampai kita buang hajat, dia juga buang hajat. Yang bedain Pak, kita ibadah, dia enggak, itu aja. Jadi kalau orang sini kerjanya tiap hari berurusan makan, minum, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, nggak pernah terlintas di benak pikirannya untuk menghadirkan dirinya sebagai hamba Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Apa bedanya dengan kerbau coba? Dan Allah bilang bahkan lebih baik kerbau. Kerbau mau ketahuan begitu juga kalau dia gemuk, dagingnya dimakan orang. Bisa direndam, bisa semur, bisa didendeng, tulangnya di sayur sop, kulitnya bisa jadi kikil, buntutnya masih kemakan, sampai kotorannya masih bermanfaat buat pupuk. Itu kerbau yang begini, dagingnya nggak enak dimakan, kotorannya menjijikkan. Ada orang nginjak, orang menginjak kebo, kan sikapnya beda. Orang nginjak kebo paling dia bilang apa? Aduh, apes gua, segitu doang. Nggak ngamuk-ngamuk. Coba kalau nginjak orang, ngamuk Pak. Sialan, dangkalan, kurang ajar, dasar manusia nggak punya otak, gitu kan? Padahal mungkin mertuanya. Jadi kalau hidup cuma urusan mikirin urusan dunia dulu, ujungnya Pak, itu yang ada adalah keresahan-keresahan, dan keresahan kita terhadap dunia akan melahirkan kegelapan di dalam hati. Hammud dunya zulmun fil qalb. Risau kita terhadap dunia itu akan menyebabkan gelapnya hati kita. Lihat orang kalau sudah pikir dunia terlalu kencang, halal haram ditabrak nggak sama dia? Dia paham nggak dengan kewajiban-kewajiban hidupnya? Bicara paham, tapi ngerjainnya susah sudah, gelap hatinya sudah. Nggak ada bayangan ntar mati bagaimana, enggak. Dia pikirin besok lebaran bagaimana, itu aja. Bukan puasanya bagaimana, ini dia pikirin lebaran bagaimana, tolong kita tuh. Lebaran aja dibikin risau. Padahal kita cuekin aja, lebaran lewat dewek Pak, nggak mampir ke rumah kita. Ente mau punya baju, nggak punya baju, hari raya atau apa hari raya, ente diem di rumah, ente tidur, bangun sore, maghrib, lepas udah mau lebaran. Masa urusan satu hari jadi bikin ribut setahunan? Bodoh nggak kita? Bodoh. Harusnya kesempatan hidup yang singkat ini ada momentum yang sangat berharga bagi kita untuk menapaki hidup dengan benar, karena kita meyakini setelah ini akan ada kehidupan lain. Ad-dunya darul amal. Saatnya sekarang kita bekerja dan beribadah, beramal, bersungguh-sungguh. Wal akhiratu darul jaza. Kita meyakini adanya akhirat di mana kita akan mendapatkan balasan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini tidak kita bekali diri kita dengan amal dan kebajikan, habis mati mau dapat apa kita? Tapi apa yang kayak gitu dipikirin sama orang yang pikir dunianya terlalu kencang? Enggak jauh otaknya.
nggak punya duit, pengen punya duit, udah punya duit, pengen bangun rumah, punya rumah, pengen bangun mobil, udah punya mobil, bagaimana bisa bikin rumah yang lebih besar, habis itu mikir lagi bagaimana bisa punya bini dua, kan begitu. Kalau yang laki, kalau yang perempuan, oh hasratnya macam-macam. Cuma begitu saja hidup kita, dinamikanya, perubahannya, nggak ada lagi dinamika yang lain, kosong Pak. Itu namanya kebodohan, bodoh betul kita ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kebodohan-kebodohan ini. Kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini, masya Allah, ini wajah-wajah calon-calon penghuni surga semua. Calon, baru calon, bisa jadi, bisa agak, namanya juga calon. Kemarin gue calon banyak banget tuh di jembatan, di pohonan, di tiang listrik, banyak banget calon kemarin. Jadi mah dikit ya. Makanya hati-hati nih, kita calon semua. Makanya yang harus kita risaukan bukan sekarang, hidup yang mesti kita risaukan adalah risau dengan akhirat. Hammul akhirah nurun fil qalbi. Risau dengan akhirat itu yang akan membuat hati menjadi cerah. Jadi fikir kita fikir akhirat, kerja kita kerja akhirat. Tapi kan dunia penting, Ustaz, nggak usah dibahas kalau dunia penting mah. Nggak usah diajarin, kasih bilang tadi. Udah tahu orang kalau lapar pasti makan, nggak usah diajarin itu mah. Lah kalau dunia yang singkat begini aja untuk urusan-urusan material kita nggak penting, lalu apakah akhirat menjadi nggak penting begitu? Untuk senang sedikit aja di dunia kita susah payah, akhirnya kita sampai ngorbanin segala macam, ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin duit, hanya pengen ngeliat konser, hanya ingin nonton dangdut umpama, hanya sekedar pengen mancing umpama. Kita korbanin duit kita, betul ya? Terus untuk surga apa yang sudah kita korbanin, Pak? Untuk mendapatkan hatinya seorang wanita yang diidamkan, berkorban nggak di bocah ini urusannya? Pasti dia korbanin. HP-nya dia jual, dia gade. Karena si doi ngajak kondangan, dia jual, dia gade. Korban dia untuk merebut hati. Padahal belum tentu ceweknya demen sama dia, dan belum tentu juga tuh cewek menumpahkan seluruh perhatiannya buat dia, gitu kan? Ya korban tuh mendapatkan itu. Terus apa kita korbankan untuk yang punya sorga supaya kita dimasukin ke sorga? Apa coba? Kalau korban waktu buat ngaji aja nggak mau. Korban tenaga melangkah sedikit saja dari rumah ke masjid, ke musola untuk sholat 5 waktu aja nggak punya waktu. Untuk ibadah selalu kehabisan waktunya. Tapi nonton bola Liga Champions jam 2 malam bangun. Mana orang diajak ngaji jam 2? Dianggap gila kita ustadznya. Nggak ada waktu lain. Tapi bola Pak, lihat dia korbanin masa tidurnya. Dia gak mikir kalau besok mau kerja bakalan ngantuk, nggak peduli. Coba kalau ngaji malaman dikit, dia bubar dewek. Alasannya besok mau kerja. Cerdas itu. Korban, boro-boro korban nyawa. Yang dituntut kita membuktikan kesetiaan kita kepada agama ini, membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Para sahabat-sahabat Nabi buktikan itu, mereka maju ke medan perang tanpa gentar sedikit pun, karena kerinduan dan cinta mereka mengalahkan rasa takut mereka di medan perang. Dan yang paling berharga dalam hidup mereka, nyawa mereka korbankan. Nggak ngomong doang kayak kita, Allahu Akbar, takbirnya makin kenceng bener. Boro-boro korban nyawa kambing aja beli. Idul Adha kan baru nyawa kambing yang diminta. Emang nyawa ente yang diminta? Udah ngasih belum? Ini wajahnya kelihatannya ada beberapa yang belum pernah ngasih.
Tapi daging korban mah doyan banget. Ada yang begitu? Kalau dunia aja yang sepintas dan sesaat kita perjuangkan, maka jauh lebih penting sekarang memperjuangkan akhirat kita. Kesenangan sesaat kita bisa berkorban begitu besar untuk mendapatkan kesenangan abadi. Apa pengorbanan kita? Maka ditantang oleh Allah di ayat terakhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berkorban di jalan kami, akan kami tunjukkan mereka, akan kami hantarkan mereka menuju jalan-jalan kami. Bukan satu jalan yang Allah buka, banyak jalan Allah buka, termasuk dunia. Allah akan beresin dunia kita. Kan udah punya istilah, Pak, nanam padi rumput ikut tumbuh, nanam rumput pasti kan numbuh. Jangan ngomong doang, istilahnya paling jago kalau ngomong. Nanam padi rumput tumbuh, maka dioyos tuh rumput dibuang gitu kan. Tapi coba nanam rumput, padi nggak tumbuh. Artinya apa? Ketika kita pikir akhirat, kerja akhirat, dunia kita menjadi lurus, dunia kita diurus sama Allah. Allah yang bakal beresin. Apalagi urusan rezeki yang tadi itu kan termasuk perkara yang udah dijamin oleh Allah. Semua kita ini rezeki kita udah dijamin sama Allah. Percaya itu. Tapi kan kita perlu usaha. Jangan ngomong. Kalau itu mah semua orang tahu yang namanya harus usaha. Tapi kan usaha nggak mengharuskan kita meninggalkan kewajiban. Betul. Ya kalau sekedar buat makan aja perlu usaha, apalagi buat surga, berarti jauh lebih harus diusahakan. Ini dia habiskan semua tenaga, pikirannya, perjuangannya, pengorbanannya, dihabiskan semua untuk dunia, sehingga buat akhirat nggak lagi punya ruang. Di situ bodohnya kita. Padahal ente mau sungsang-sung jungkir balik, kalau uratnya urat susah, tetap aja miskin. Catat itu. Nah itu mah kemana aja urat, bang. Orang yang uratnya lempeng, insya Allah apa aja dipegang jadi duit. Tuh urat lempeng tuh. Tapi yang uratnya bengkok, duit dipegang ludes. Ini hari orang semua pikir bagaimana merubah nasib dunianya supaya wah, Pak, udah dicatat sama Allah. Kalau ikhtiar itu kan hanya untuk membuka peluang lebih besar. Diberitakan kita untuk ikhtiar, dapat nggak dapat kita meyakini itu urusan Allah. Emang semua orang ikhtiar pasti dapat? Enggak. Di rumah kita dah, nggak usah jauh-jauh lah, di rumah kita bapaknya usaha, bayinya di rumah usaha nggak? Kagak. Bayi nggak mana-mana, di situ mengkojotan doang, begini doang kakinya kelojotan. Rizkinya nyambung. Hampir tiap hari sejak kelahirannya itu tetangga saudara datang ke rumah, dan yang datang kagak ada yang tangan kosong. Kalau saya orang Betawi tahu itu. Biasanya kalau ada yang kelahiran bayi itu malam-malam ibu-ibu udah pada bikin, ada yang bikin kue buras, ketan ketel, kue pisang. Ada yang tahunya udah siang, akhirnya nggak sempet bikin, akhirnya beli di toko, beli roti. Ada yang tahunya udah jalan rombongan, mau kemana? Mau nengokin bayi, gua ngikut. Tapi bawa apa dia? Belum sempat bebikinan, belum sempat bebelian. Akhirnya ngantongin duit, masukin duit ke dalam amplop. Ketemu bapak ditanya, mau kemana bu? Rombongan ini mau nengokin bayi, betul kan? Dan nggak ada yang jawab. Mau kemana bu? Mau nengokin babanya bayi, nggak ada. Semua judulnya mau nengokin bayi. Babanya bayi duduk subuh udah keluar rumah berangkat cari nafkah. Begitu pulang bapaknya, hasil kagak, duit habis, pokok ludes. Manyun sampai di rumah, terhibur oleh senyuman bayi, digendong itu bayi. Begitu digendong bayi, ada amplop jatuh.
Bapaknya udah dari tadi ngenes, usaha gagal, tuh bayi ditaruh di situ. Iseng dibuka itu amplop, ada 100.000, pecahan 50 ribuan dua. Kata bapaknya, ngerokok salam sebuah. Iya kan? Akhirnya bapaknya beli rokok Samsu 2 bungkus. Kata dia aman sampai besok ini urusan. Ya. Yang ikhtiar bapaknya, tapi bapaknya malah bisa ngerokok dari duit siapa? Bayi. Paham nggak itu? Makanya dulu emang gak usah ngotot-ngotot amat bang. Ikhtiar mah sekedar ikhtiar menjalankan kewajiban kita dalam hidup. Kita inginkan apa kita cari, ingin pintar kita belajar, ingin kenyang kita cari makan, ingin punya harta lebih kita usaha, lakukan. Tapi jangan melewati batas sampai merupakan kewajiban inti kita dan Allah tugasnya kita untuk hidup apa? Ibadah. Itu yang Allah perintah. Kalau udah sampai di situ asik itu urusan. Nanti Allah yang beresin semua. Kan ayatnya ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Maksud jalan keluar, hidup ini kan problem nih. Kan hidup ini masalah kan? Nggak ada orang punya hidup nggak punya masalah. Ini ada di sini semuanya punya masalah nih manusia. Cuman kan kita aja kadang-kadang suka ngedoja diri sendiri. Dan bilang enak banget orang-orang mah hidupnya nggak kayak gua. Kan begitu suka ngomong begitu kan? Dipikir ini punya masalah dia doang, orang lain enggak. Ente sadar yang punya masalah bukan cuma ente doang. Semua orang ini punya masalah. Dipikir orang kaya nggak punya masalah. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala, Pak. Makanya ngeblatak nih dunia. Tempatnya bala memang. Orang kaya, duitnya banyak, usaha maju, bini cakep tapi nggak punya anak. Masalah nggak? Tetangganya mana miskin, bininya bunting mulu. Ini masalah. Punya anak masalahnya, nggak punya anak kemarin nggak punya duit, masalahnya nggak punya duit. Begitu dia punya duit, apa kemudian nggak punya masalah? Punya masalah. Ada orang mati gara-gara takut kehilangan duit. Biasanya tidur di atas kasur, akhirnya kasurnya dirobah sekarang duit jadiin kasur karena takut hilang. Mati dia di atas duit. Saya nggak usah sebut daerahnya, saya belum lama ceramah di sana. Karena terjadi penggusuran besar-besaran, punya uang miliaran, taruh di bank dia kagak ngerti, takut hilang. Akhirnya nggak tidur-tidur, ketakutan duitnya hilang. Makan kagak enak, tidur kagak enak, mati. Nah yang punya duit takut duitnya hilang. Dia pikir kalau nggak punya duit doang masalah. Ternyata begitu punya duit masalah muncul, apa? Takut hilang. Makanya orang susah rada aman hidupnya karena nggak pernah ketakutan hilang. Nah orang kaya, ente lihat orang kaya di sekitar sini nih, Menteng segala macam ini ya, pagarnya kan tinggi-tinggi. Emang dia pikir sederhana kalau dia mau tidur, Pak? Sulit. Mesti ada yang jagain. Kalaupun nggak pakai satpam, Pak, itu pagarnya tinggi. Dia kalau mau tidur nggak bisa kayak bapak seenaknya nyender pules. Dia kalau mau tidur mesti ngunci pintu pagar dulu. Udah ngantuk-ngantuk sampai nyarik-narik sendal itu. Ngunci pintu pagar. Habis ngunci pintu pagar masuk, ngunci pintu depan. Habis masuk pintu depan, masuk ke kamar, ngunci pintu kamar. Udah rebah inget jendela samping belum dikunci, batal tidurnya. Ngunci pintu, ngunci lagi jendela. Kalau yang susah, nggak usah mikirin sebelum kunci jendela, kunci depan pintu depan sampai ke belakang nggak pernah dikunci, gue maling nggak ada yang masuk. Dan orang susah nggak mikirin tuh kunci pintu depan apanya namanya pagar, nggak pernah mikirin pagar, pagarnya juga nggak ada.
Dia kalau udah lamanya ngantuk, baru angop sekali, masih males untuk naik ke tempat tidur, dia nyender di tiang pakai ngorok, saking tenangnya. Dan tidur saking enaknya ngoroknya. Keganjangan apa orang ajan subuh nggak dengar. Lihat. Yang nggak punya bini punya masalah. Begitu punya bini, masalah. Kalau ente nggak punya masalah, entah setelah mati. Itu kalau jalani hidup bener, habis mati, selesai masalah kita hadapi dengan baik, Allah tempatkan kita di sorga penuh dengan kenikmatan tanpa ada masalah apapun. Itu kalau makanya kalaunya ini kita dekatkan dengan ikhtiar kita supaya pintu sorga terbuka. Tadi pintunya bukan satu, Allah bilang sumul, banyak jalan. Caranya berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh dalam fikih dan kerja agama. Mudah-mudahan duduknya kita ini bagian daripada fikih dan kerja agama. Jangan mulu mikirin gitu. Dan Allah janji tadi ayatnya, siapa yang bertakwa Allah akan berikan dia jalan keluar, selalu bakal ditolong oleh Allah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan limpahkan kepadanya rezeki tanpa diduga-duga. Itu namanya rizqun mau'ud, rezeki yang khusus dijanjikan oleh Allah buat hamba-hamba yang bertakwa. Ini nanti kita tarik dengan sabda Nabi riwayat Ibnu Majah di dalam kitab kecil itu Nasha'ihul Ibad ada diriwayatkan. Man kanat niyyatuhud dunya. Siapa orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, fikir kerjanya hanya urusan dunia, nggak mikirin akhirat, nggak mikirin ibadah, nggak mikirin halal haram, pokoknya yang penting dapat, kejar dunia, tangkap itu dunia, maka dia akan mendapatkan 3 hal. 1, farraqallahu amroh, Allah akan bikin acak-acakan semua urusannya, nggak bakalan pernah beres. Dia punya masalah satu, muncul masalah yang lain, belum selesai muncul lagi masalah yang baru. Hidupnya akan dibikin repot dan sibuk hanya untuk urusan remeh-temeh dunia yang akan menguras tenaga dan pikiran serta kebahagiaannya. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, orang yang fikir dan kerjanya hanya dunia, Allah akan tempelkan kefakiran di biji matanya. Bahasa orang Betawi, hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap kefakiran. Orang kaya takut jatuh miskin, dan yang lebih ironis, orang miskin takut susah. Ada yang begitu? Ada. Sampai nekat hanya melanggar hukum. Itu kan orang miskin takut susah. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dia tidak akan dapat dunia kecuali apa yang sudah Allah tetapkan saja. Enggak ada rizki tambahan, enggak ada yang namanya rizkun mau'ud. Dia mau lari naik ke puncak gunung pun rizkinya segitu, nggak bakalan nambah. Dia nyelam ke 7 lautan pun tidak akan bertambah, rizkinya ya segitu ya segitu. Tapi sebaliknya, waman kanat niyyatuhul akhirah, man kanat himmatuhul akhirah, orang yang keinginannya, orientasi hidupnya adalah akhirat, Allah pun akan kasih dia 3 keuntungan. Yang pertama, jamma'allahu amrah, Allah akan bikin rempuk dia punya urusan. Artinya kalau dia punya masalah, Allah akan tolong dia. Dia punya problem, Allah akan selesaikan problemnya. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Mungkin dia tidak punya harta, tapi dia tidak pernah risau dengan urusan harta. Dia bisa bahagia walaupun dia tidak punya harta. Kata orang, mana ada nggak punya banda bisa bahagia? Bisa. Emang duit bisa bikin bahagia. Kamu udah bilang tadi, mampus gara-gara duit tuh. Asal otak ibu jangan dicantelin ke duit nih. Otaknya duit tuh. Jangan. Bilang sama suami, bang, yang penting kita bisa bahagia dunia akhirat. Abang imam, abang yang tahu saya ngikutin di belakang. Begitu, jangan nyolong aja di depan. Bang, ikut saya, kacau.
Perempuan maunya perhiasan, maunya senang-senang aja dia. Sampai lakinya jadi orang masang apa bang, masang. Kalau masang makan ada kemungkinan. Kalau nggak masang sama sekali mana ada kemungkinan bang. Nungguin kulit mulu mah kapan senang saya. Dengerin. Yang penting mah tuh kayak di sini, namanya kayak hati. Apa kayak hati? Hati yang lapang, pikiran yang jembar. Itmi'nanul qalbi rahatul bal, kata Ibnu Abbas. Itu yang mahal. Dia bisa sabar ketika dapat kesusahan, hatinya tabah dan kuat. Dia bisa syukur kalau dapat nikmat, maka dia bisa bahagia. Itu beres. Suami pulang, apapun yang dia bawa terima apa adanya, syukuri. Masih bagus laki ente pulang. Betul. Yang laki pulang ngomelnya dari depan sampai ke belakang. Habis laki dimaki-maki, senang kagak, bahagia kagak, melarat jalan terus. Di sini bahagia, makanya orang bikin kantong aja buat nyimpen duit. Nggak ada kantong di sini tuh, kantong di sini, celana juga di sini, belakang di sini naruhnya. Mana ada orang bikin kantong di sini? Nggak ada. Duit itu sampingan, hanya mendukung saja, wasilah, bukan tujuan. Tujuan hati tetap ke Allah. Tuh baru kita akan beres hidup kita. Betul. Jadi meskipun kita boleh miskin materi, kita mesti kaya hati kita, yakin kepada Allah. Yang ketiga, watat dunya wahya raghimah, dunia akan datang kepada dia, Allah akan hantarkan dunia kepada dia. Datangnya kalau udah datang maksa pak dunia itu. Pada orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, orang-orang baik, rezekinya datang beruntun, berturut-turut. Maksudnya maksa itu rezeki yang ada kadang-kadang belum dipakai, belum habis, udah datang lagi rezeki yang baru. Itu orang kadang punya proyek besar, untung besar, keburu habis belum dapat lagi proyek baru, kan susah namanya. Betul. Kerja gaji sebulan gede, baru 20 hari udah habis, 60 hari utang pinjem, melarat namanya. Yang keren kan biar kata rezeki kita nggak gede, yang ada belum habis datang lagi yang baru. Saya rezeki yang bulan lalu ada yang belum saya pakai loh. Semalam dapat amplop belum saya pakai. Ini bentar dapat lagi nih. Kagak percaya. Kiai-kiai asatid orang soleh hidupnya tenang-tenang aja kelihatannya. Kenapa yakin udah urusan Allah udah. Tetangga baru malam ketiga, yang sebelah udah mati lagi aja kan nyambung aja di sini. Betul. Begitu. Jadi jadilah orang cerdas, jangan jadi orang bodoh, jadilah orang sadar, jangan jadi orang lalai. Lewat mana? Lewat pengajian, lewat taklim, mendengar nasihat, membuka mata hati, jangan melotot doang di mata. Lihat orang takut mah paham bener, lihat orang ganteng mah ngerti banget, tapi ininya goblok. Kuping mah denger banget kalau orang ngomong, orang berbisik aja denger, tapi dibacain ayat mental. Diajarin, dipahamkan, gak ngerti-ngerti. Giliran dosa mah paham banget. Nah kita mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, mudah kita jadi orang baik, dan teruslah berusaha menjadi orang baik tanpa perlu merasa kita yang terbaik. Teruslah berusaha menjadi orang benar tanpa pernah merasa jadi orang yang paling benar. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa di bawah naungan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.